salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunga Mardotilah, SSI MStat, dosen program studi matematika FST Universitas Jambi. Pada program studi matematika terdapat peminatan matematika murni, matematika terapan, dan juga statistika. Sejak berdirinya Prodi Matematika FST Unja, cukup banyak mahasiswa yang berminat memilih statistika. Karenanya, cukup banyak pula mata kuliah pilihan peminatan statistika yang saya ampu. Di antaranya, proses stokastik, statistika multivariat, rancangan percobaan, dan juga kapita selecta statistika. Tentunya, terdapat pula mata kuliah wajib program studi yang saya ampu, yaitu metode statistika, statistika matematika, matematika partnership, dan juga kewirausahaan. Beberapa penelitian saya terkonsentrasi pada analisis statistika, multivariat, Bayesian eksperimen, dan juga proses stokastik. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang saya ajukan berfokus pada pendampingan penggunaan software open source statistika seperti GISP, PAS, dan juga Gretel dengan beberapa mitra dari berbagai kalangan. Saya juga aktif sebagai managing editor pada Multiproximity Jurnal Statistika yang berada di bawah naungan LPPM Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini akan memuat beberapa uji hipotesis pada mata kuliah metode statistika. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memaparkan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini memuat materi uji hipotesis untuk data yang tidak berdistribusi normal, dengan kata lain, beberapa uji statistika non-parametrik yang merupakan pertemuan 15 pada mata kuliah wajib Prodi Matematika Unja dengan kode mata kuliah PMT 222. Pada video ini akan disampaikan capaian pembelajaran, materi, serta rekaman proses pembelajaran yang saya upayakan untuk memenuhi aspek delivery, interaction, dan juga assessment. Adapun beberapa uji hipotesis non-parametrik yang disampaikan pada video ini adalah uji median, uji chi-square, dan juga uji Friedman. Dengan capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah metode statistika ini yang diantaranya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis matematika, meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan juga statistika. Keterampilan umum yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang matematika berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan keterampilan khusus yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa adalah mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan juga pembuktian formal. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, atau berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis dengan tepat dan juga jelas. Serta mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menerangkan konsep dasar statistika, mahasiswa mampu menganalisis statistika deskriptif dan analisis statistika inferensi,
mahasiswa mampu menerapkan teori metode statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini juga mengkaji pengantar statistika, jenis statistika, ukuran statistik, penyajian data, pengantar peluang, serta teori penarikan sampel, serta uji hipotesis. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah atau subCPMK, mahasiswa mampu menerangkan ruang lingkup statistika dan pengertian statistika, mahasiswa mampu membedakan jenis dan skala data, parameter, dan juga statistik, serta menganalisa dengan ukuran pemusatan data. Mahasiswa mampu menganalisis dengan ukuran keragaman, mampu mengolah data deskriptif, menerangkan definisi peluang dan menghitung peluang suatu kejadian, mampu membedakan peluang bersyarat dan peluang bias, mampu menganalisis peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu, mampu mengestimasi parameter, nilai tengah, dua nilai tengah populasi, proporsi, selisih data dua proporsi, varians populasi, serta dua variansi rasio. SubCPMK 9, SubCPMK terakhir, mahasiswa mampu menentukan hipotesis statistik dan dua tipe kesalahan, baik pada uji satu arah dan dua arah, serta uji nilai tengah, dan mengatasi data yang tidak berdistribusi normal. Baik Anda semua, pada pertemuan 15 ini kita akan bahas beberapa uji pada statistika dan parametrik. Sebetulnya perkuliahan statistika dan parametrik itu juga ada sendiri ya, mata kuliah pilihan di semester 3. Namun kan tidak semua dari Anda akan mengambil statistika dan parametrik. Tentunya ada peminatan lain yang mungkin Anda ingin pilih. Jadi Ibu akan berikan sedikit pengantar. Sebetulnya ada banyak ya statistika dan parametrik ini. Dan yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan ini adalah uji Chi-square, uji Friedman, dan juga uji median. Baik, langsung saja kita mulai dari uji Chi-square. Uji Chi-square ini nama lainnya adalah uji Chi kuadrat. Tulisannya seperti ini ya, seperti X, tapi kakinya panjang sebelah. Nah, begitu ya. Itu merupakan, ada juga yang bacanya chi-square. Uji ini erat kaitannya dengan tabel kontingensi, yang mana kegunaannya adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya. Dengan C ini adalah koefisien kontingensi, dan nilai karakteristik dari Chi-square ini sendiri dia selalu bernilai positif karena dia kan sudah Chi-square ya, kuadrat. Kalau negatif itu berarti salah hitungan Anda ya. Kemudian terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-square, yaitu dengan derajat bebas 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bentuk distribusi Chi-square adalah menjulur positif. Sedangkan formulasinya sendiri adalah Chi kuadrat sama dengan sigma F0 min Fe dikuadratkan dibagi Fe, di mana Chi kuadrat atau Chi-square itu adalah nilai Chi kuadratnya, kemudian Fe frekuensi yang diharapkan, F0 frekuensi yang diperoleh atau diamati. Jadi bisa juga dibaca Fo, dan Fe ini bisa dibaca frekuensi ekspektasi ya, kemudian Fo ini frekuensi observasi. Itu. Dan di sini kita membutuhkan tabel Chi-square. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada uji koefisien kontingensi. Misalkan peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi, dengan data laki-laki yang suka olahraga itu 27 orang, perempuan yang suka olahraga 13 orang, kemudian laki-laki yang suka otomotif 35, kemudian perempuan yang suka otomotif 15, dan laki-laki yang suka shopping itu 33, perempuan yang suka shopping 27, dan laki-laki yang suka komputer itu 25, dan yang suka komputer untuk perempuan itu ada 25. Sehingga kita bisa menuliskan pada tabel kontingensinya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tabel kontingensinya akan membuat lebih simpel bukan dari pada slide itu ya Anda ya. Daripada perhitungan pusing ya. Jadi ada beberapa kategori, yaitu olahraga, otomotif, kemudian shopping, dan juga komputer.
observasinya itu di sini, dan kita hitung frekuensi ekspektasinya. Baik, selanjutnya adalah uji Friedman untuk data yang berulang. Kebetulan ini adalah book chapter yang Ibu buat bersama dosen-dosen dari prodi kita untuk buku statistika non parametrik ya Anda. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke hipotesis uji Friedman-nya. Yang mana uji Friedman ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan peringkat antara beberapa kelompok dalam data berulang dengan mengabaikan keterpenuhan asumsi distribusi normal. Tentunya kalau misalkan terkendala dengan data yang tidak normal, kita bisa beralih ke uji Friedman ini sebagai solusi. Dengan handle-nya theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan dan seterusnya sampai theta k. Kemudian H1 setidaknya ada satu tanda yang tidak sama. Misalkan theta 2 tidak sama dengan theta 3 gitu ya, atau theta 1 tidak sama dengan theta 2, atau semuanya tidak sama. Kemudian statistik uji Friedman ini secara matematis dirumuskan seperti pada layar. Kebetulan itu bab 8 ya, jadi 8.1 formulasinya. Disimbolkan dengan Fr sama dengan 12 per NK dikali K plus 1 sigma dari J sama dengan 1 sampai K Rj kuadrat dikurangi 3N dikali K plus 1. Dan jika terdapat ranking yang sama pada datanya, maka formulasinya kita ubah, kita gunakan yang bagian bawah ini 8.2 Fr sama dengan 12 kali sigma J sama dengan 1 sampai K Rj kuadrat dikurangi 3N kuadrat K dikali K plus 1 dikuadratkan dibagi NK dikali K plus 1 plus NK min sigma I sama dengan 1 sampai N dikali sigma J sama dengan 1 sampai GI TIJ pangkat 3 per K min 1. Kemudian kriteria ujinya, jika H0 ditolak, maka dilanjutkan dengan formulasi berikut ini. Ada uji lanjutnya. Nah, ini RU min RV mutlak lebih dari sama dengan Z alpha per K kali K min 1 akar NK dikali K plus 1 per 6. Dan nilai kritis untuk uji Friedman disajikan pada tabel 8.1 dan juga 8.2 berikut ini tergantung dengan K-nya. Bisa Anda perhatikan, biasanya sih di akhir buku, tapi karena ini book chapter jadi ibu masukkan di dalam bab ya. Nah, prosedur pengujiannya ini nanti akan diberikan untuk yang menggunakan SPSS-nya. Untuk manual seperti ini, tuliskan skor-skor ke dalam tabel 2 arah dengan N baris dan K kolom. Kemudian berilah rank skor-skor pada tiap baris dari 1 hingga K. Kemudian tentukan jumlah harian di setiap kolomnya yakni RJ. Hitung statistik hitung Friedman-nya R kuadrat dengan persamaan 8.1 di atas tadi. Jika ada rank yang sama, gunakan persamaan 8.2. Kemudian tentukan daerah dan nilai kritis menggunakan tabel 8.1 atau tabel 8.2 sesuai jumlah blok. Jadi kriteria ujinya itu akan selalu tolakan logika FR hitung lebih dari nilai tabelnya ya, terima dalam hal lainnya. Jika p-value atau kalau kita menggunakan alpha itu berarti kalau misalkan p-value pada software misalkan kurang dari alpha atau kalau statistik itu yang ini ya, itu maka handle-nya kita tolak juga. Misalkan p-value-nya 0,0003, nah itu kan sudah lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05 ya, maka kita tolak 0. Selanjutnya kita berikan kesimpulan uji dan kita berikan interpretasi. Selanjutnya uji median. Median ini termasuk yang robust ya dalam statistika. Jadi daripada min atau mean, daripada rata itu akan lebih baik median yang digunakan dalam analisis apapun sebetulnya. Jadi banyak sekarang analisis yang menggantikan min itu dengan median. Dan hasilnya agak mendekati dan mirip dan lebih robust untuk median. Oke, uji median ini merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua sampel independen berbeda mediannya. Dan uji median merupakan alat uji signifikansi dua sampel bebas bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Dalam uji median kita harus menentukan median gabungan dari sampel, kemudian kita membentuk tabel sebagai berikut. Dia ini kan antara Fisher dan Chi-square ya. Jadi jika sampelnya
menengah kita pakai uji median. Tentunya mirip dengan uji Fisher dan juga uji Chi-square yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan tadi. Dan di sini tabel kontingensi sudah kita bahas tadi ya, Nanda ya. Nah, di sini perbedaannya dengan yang lain itu muncul di sini M1 dan M2 dan ada ABCD dan untuk ini nanti materinya akan memberikan kepada Anda semua, bisa dijumlahkan sendiri, dicoba-coba sendiri ya nanti di diskusi kelompoknya, ada diskusi kelompoknya dan boleh bertanya pada saat diskusi kelompok. Oke, di sini ada A, B, C dan D dengan N1 sama dengan A plus B, N2 sama dengan C plus D, N1 sama dengan A plus C, N2 sama dengan B plus D dan N. Kemudian langkah-langkah uji median itu adalah satu, menentukan median gabungan dari sampel 1 dan sampel 2. Yang kedua, menghitung sampel yang berada di atas atau di bawah nilai median gabungan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan tabel uji median. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Dengan H0-nya itu adalah populasi dua kelompok memiliki nilai median yang sama dan H1 adalah populasi dua kelompok memiliki nilai median yang berbeda. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian dengan menentukan tingkat signifikansi alfa dan nilai Chi kuadrat tabelnya dan dilanjutkan dengan uji Chi-square. Dengan kriteria uji, H0 diterima jika Chi kuadrat hitung itu kurang dari sama dengan Chi kuadrat tabel dan H0 ditolak jika Chi kuadrat hitung lebih dari Chi kuadrat tabel. Dan perlu diingat di sini untuk yang penerimaan H0 itu pasti ada tanda sama dengannya, jadi kurang dari sama dengan ya. Untuk yang penolakan H0 itu sudah pasti tidak ada tanda sama dengannya. Untuk uji Fisher, H0 diterima jika rho lebih dari alfa, kemudian H0 ditolak jika rho kurang dari sama dengan alfa. Dengan formulasinya itu uji Fisher, rho sama dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N1 faktorial dikali N2 faktorial dibagi N besar faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial. Dan untuk uji Chi-square-nya sendiri, Chi kuadrat sama dengan N dikali mutlak AD min BC dikurangi N per 2 dikuadratkan dibagi N1 dikali N2 dikali N1 dikali N2. Dengan derajat bebasnya adalah R-1 dikali C-1 dan biasanya sih 1 karena dia ketentuan median itu sudah ditentukan di atas tadi ya. Tapi nggak selalu juga, bukan berarti itu saklek ya, bisa fleksibel sebetulnya. Jika N-nya lebih dari 40 gunakan Chi kuadrat dengan koreksi Yates. Kemudian jika N-nya kurang dari 20 kita gunakan uji Fisher. Oke, Anda semua tadi sudah disampaikan materi tentang uji Chi-square, uji median dan juga uji Friedman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya itu ya. Bagaimana penerapan uji Chi-square ini di riset marketing itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi riset marketing itu sangat membutuhkan uji Chi-square, terutama kalau kita ingin membandingkan beberapa brand, lebih dari 3 brand, misalkan ada 5. Bisa kita contohkan deterjen ya, bisa kita buat di tabel kontingensi yang dibandingkan adalah deterjen cair, misalkan motor cair gitu ya, rinso cair, kemudian daya, attack dan apalagi ingat deterjen pakai apa di kosannya? Rinso. Oke, kita coba buat tabel kontingensi ya. Di sini ada brandnya Rinso, Moto, Attack, kemudian tadi apa ya? Daya, ada lagi? Sekarang ada sayang gitu ya deterjen. Nah, kemudian yang dibandingkan di sini adalah busa, seberapa banyak sih busanya, kemudian lembut, apakah dia lembut atau tidak di tangan, kemudian apakah kesat, apalagi biasanya yang dibandingkan dari wangi, oke, wangi. Apalagi bersih ya. Oke, nah ini yang dibandingkan ada 5 brand dan kategori yang dibandingkan ada 5. Jadi ini adalah tabel kontingensi 5 kali 5 yang akan kita hitung
nilai observasi dan juga ekspektasinya, dan sampai dilanjutkan dengan uji Chi-square. Ini contoh saja ya, seperti tadi yang dijelaskan pada materi untuk menghitung uji Chi-square-nya. Bisa secara manual seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa juga menggunakan software baik itu SPSS ataupun JASP. Bagaimana, Sandro? Oke. Ada pertanyaan lain? Bu, mau tanya? Ya, silakan. Oke. Dari yang dijelasin tadi Bu, itu kan ada uji fitment dan uji median itu fungsinya sama Bu. Nah pertanyaannya itu apakah terdapat perbedaannya Bu antara dua tadi itu ujinya? Oke, sekilas tadi masih Bu jelasin kayak mirip gitu ya. Ya. Sebetulnya untuk yang treatment sendiri itu kelebihannya dia bisa untuk yang berkaitan atau berpasangan, sedangkan untuk median itu dia lebih ke yang independen. Memang kayaknya mirip tapi sebetulnya bukan seperti tes ya. Di tes itu kan ada yang berpasangan dan ada yang independen. Tapi ini kalau di statistik dan parametrik, treatment itu buat yang berpasangan atau berkaitan, sedangkan median itu buat yang sampelnya independen atau populasi yang independen. Mungkin itu, oke. Masih Bu, sangat jelas. Oke. Baik, selanjutnya Ananda silahkan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, diberikan waktu selama 1 jam untuk menyiapkan contoh kasus dan analisisnya menggunakan Chi-square, median atau treatment, dan akan kita presentasikan nanti per 2 kelompok atau per kelompok di klinik statistika. Nah, untuk 1 jam ini silakan dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika sudah selesai kita pindah ke klinik statistika agar lebih kondusif dan lebih terfokus diskusinya. Baik Ananda semua, tadi telah disampaikan materi selama 50 menit dilanjutkan dengan diskusi kelompok 40 menit sehingga 60 menit berikutnya dilakukan presentasi kelompok atas hasil kerja kelompoknya, dan di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis yang telah didiskusikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta tanggapan dari Ibu. Dan yang akan dipresentasikan adalah uji Chi-square, uji median, dan juga uji Friedman. Dengan uji Chi-square, kami akan menganalisis proporsi antara ukuran huruf kapital besar, ukuran huruf kapital sedang, dan juga ukuran huruf kapital kecil. Pertama, di sini kita membentuk hipotesisnya. Untuk H0 itu adalah proporsi ukuran huruf kapital besar, sedang, dan kecil adalah sama. Sedangkan H1-nya proporsi ukuran huruf kapital besar, sedang, dan kecil tidak sama. Kemudian kita menggunakan taraf nyatanya 5%, dan kita dapatkan DF-nya itu jumlah kategori dikurang 1. Tadi kategorinya ada 3, dikurang 1 jadinya 2. Kemudian di sini kategorinya besar, sedang, kecil. Untuk observasinya 21, 18, dan juga 9. Dan expected ini adalah nilai harapan kita 16. Kemudian untuk selanjutnya observasi dikurang expectednya dikuadratkan, didapatkanlah 25, 4, dan juga 49. Kemudian hasil yang ini tadi kita bagi dengan nilai expectednya, didapatkanlah hasilnya 1,5625, 0,25, dan 3,0625. Ya, ini N1 itu total kolom pertama, N1 itu total baris pertama. Jadi M itu kolom, N itu baris. Nah, kalau N2 berarti kolom kedua, tingkat yang tujuan yang rendah. Kalau N2 itu yang di bawah median gabungan, itu tuh baris yang kedua totalnya. Boleh sebelumnya? Nah, yang ini M1, ini M2, ini N1, ini N2, yang ini totalnya. Seperti itu. Lalu dengan hasil perhitungan itu baru dimasukkan ke sini untuk lihat frekuensi hambatan dalam Jadinya malah Ibu jadi ini ya, sebenarnya agak maksa ini jadinya, karena kan ini sudah kategorik nih datanya 1, 2, 3, dimediankan ya jelas-jelas lah 2 gitu ya. Tapi karena Ananda pakai frekuensi, jadinya terkesan mediannya berfungsi. Sebenarnya kurang tepat nih data kategorik menggunakan median. Data kategorik kan cuma bisa bermain di modus. Nah, di situ kurang tepatnya, agak maksa jadinya. Walaupun berfungsi tetap mediannya, karena
terbukti di situ yang di atas di atas median dan di bawah median juga bisa didefinisikan kan, bisa kita identifikasi gitu. Nah di situ letak masih bisa diterima tetapi agak terlihat memaksa dan menyalahi aturan karena data kategorik ini kan sudah kategori nih ya. Berarti apa tadi rendah, sedang, tinggi 1 2 3 itu kan cuman boleh diperlakukan pakai modus. Nggak boleh min dan median di situ. Karena dia kategorik. Nah, cuma nggak apa-apa lah karena pembelajaran. Sebenarnya untuk solusi ini bisa misalkan Ananda itu menilai memberikan skor gitu. Berapa sih jumlah huruf yang menunjukkan pakai jumlah huruf. Satu sampel itu jumlah huruf yang menunjukkan bahwa targetnya itu rendah itu ada berapa? Jumlah huruf yang menunjukkan targetnya tinggi berapa? Begitu juga dengan tingkat usahanya gitu ya, yang sedang, tinggi, pakai jumlah gitu. Nah baru bisa Anda pakai median untuk yang kasus seperti ini ya, karena pakainya median gitu. Dari Ibu itu, dari kelompok ini ada tambahan? Di sini tapi kalau yang jumlah huruf kan per sampel itu jumlah huruf bakalan beda-beda, ada yang banyak ya. Justru itu kan justru data itu. Ini kalau kata Ibu ya, misalkan mau mengkaji 3 aspek itu ya udah itu aja dari ini ya, dari nomor 1 sampai 48. Ini kelemahannya di situ ya. Kalau hasil penghitungannya kan muncul memang, tapi ketika dilihat lagi ke datanya agak-agak ini jadinya ya, maksudnya kok tidak konsisten, ada yang di situ muncul penyendiri, ada yang muncul ini. Oh, penyendiri sosial memang ini ya, memang itu dua-duanya. Nah, tapi harus diperjelas, tidak boleh kepribadian aja. Jadi di hipotesisnya harus tergambar yang 3 ini. 6 berarti ya, 6 karakter berarti. Nah, harus tergambar. Oke? Mungkin itu dari Ibu. Dari teman-temannya boleh bertanya atau mengkritisi mungkin ya. Saya ingin bertanya soal yang coba slide-nya ke kanan. Nah ini maksud ranking yang paling dominan itu maksudnya ada yang paling jelas ya? Jadi kalau kita melihat tulisan tangan itu kan ada beberapa jenis kan, misalkan tulisan dia tegak lurus itu interpretasi dari sikapnya seperti apa. Nah dari itu kan kita bisa menilai nih ternyata dia tuh sifat dominannya tuh lebih kepada misalkan rapi dan teliti gitu, lebih cepat dikenali diri silasannya itu kepada sifat yang mana gitu. Oh, jadi benar-benar yang Bang pertama kali lihat tulisan ini pasti langsung kenal di situ. Oh, ranking dasar.